Kalau harapan saya untuk Mas Yoyo ya, Mas Yoyo kalau memang jenengan sudah tidak mampu lagi membiayai PSIS, nyuwun tulung lah, jualah saham PSIS ke pengusaha lain dengan harga wajar. Kemarin terakhir kita ngirim surat ke manajemen sama Mas Yoyo, intinya kalau 14 hari tuntutan kita tidak dipenuhi, kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Pada podcast siang hari ini kita akan membahas terkait PSIS bangkit atau PSIS tenggelam. Mungkin tanpa berlangsung lama, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Mas Fareng? Baik Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan Mas Fareng, saya Gani selaku moderator ataupun pembawa acara pada siang kali ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas Fareng, apa sih itu Panser Biru? Kan Mas Fareng ini kan terkenal sebagai ketua umum supporter Panser Biru. Panser Biru itu salah satu supporternya tim PSIS Semarang Mas. Lahir 2001, itu apa ya namanya ya? Kan dulu PSIS itu zaman sebelum itu belum ada perkumpulan supporternya. Terus kejadian di Manan, akhirnya karena itu rusuh, nggak ada koordinasi, terus pendiri-pendiri itu punya ide untuk menggabungkan supporter di Semarang jadi satu dalam bentuk satu wadah organisasi Panser Biru itu. Oke, berarti dari tahun 2001. Iya. Lah kalau Mas Fareng sendiri udah gabung menjadi Panser Biru itu sudah sejak kapan Mas? Kalau sebelumnya sih, kalau resmi masuk di Panser Biru saya itu 2004-2005. Sebelumnya penonton umum dulu saya nontonnya sebenarnya malah di Tribun Utara. Oh, di Tribun Utara. Sebelum ada snack. Kalau Panser Biru di Tribun mana Mas? Dulu di timur, terus sekarang di selatan. Oke. Lah ngomong-ngomong ini Mas Fareng sudah menjabat berapa lama di Panser Biru sebagai ketua? Ketua saya berarti kemarin itu dari dua periode terus saya jadi wakil, terus sekarang jadi ketua lagi. Oh, berarti sudah tiga kali. Luar biasa teman-teman. Jadi Mas Fareng itu merupakan ketua umum Panser Biru, salah satu supporter yang ada di Kota Semarang. Nah, ngomong-ngomong supporter ini Mas, Mas Fareng berapa jumlah KTA Panser Biru hingga saat ini? Ataupun Mas Fareng bisa menjelaskan struktur organisasi di Panser Biru? Kalau tahun kemarin ya, secara resmi yang bikin KTA itu sekitar 12.000. 12.000 yang bikin KTA Panser Biru. Terus ini kan kemarin saya baru dilantik awal bulan kemarin itu. Jadi ini baru mau bikin lagi, kelihatannya bulan depan baru bikin lagi. Oke, berarti bulan depan baru bikin lagi. KTA baru lagi ya. Dan terus Mas, ada berapa wilayah Mas Korwil di Panser Biru? Kalau Korwil itu terakhir itu 180-an. 180-an? Ya, di seluruh Indonesia. Berarti Panser Biru itu bukan hanya orang Semarang saja Mas? Iya, sampai Papua ada. Sampai luar negeri juga ada. Oke, berarti sungguh banyak ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk bagaimana Mas memimpin Panser Biru itu enaknya apa, susahnya apa Mas? Ya enak. Boleh cerita. Enaknya apa ya? Ya enaknya punya banyak teman, punya banyak mau kemana-mana enak lah. Ya susah kalau ada musibah aja kita di hati itu wah rasanya gimana gitu. Gak enak ya wis kayak gitulah. Oke, mungkin lebih rileks ya teman-teman ya. Jadi kan kita sudah sedikit mengenal ya terkait Panser Biru dalam organisasinya. Ternyata sudah ada 12.000 kurang lebihnya KTA Panser Biru yang sudah menjadi anggota Panser Biru, bahkan pun ada sekitar 180-an Korwil. Iya. Dan nih kita masuk nih Mas ke ranah yang lebih panas. Siap. Oke. Nah,
Mas Wareng, bagaimana Mas Wareng menyikapi PSIS di saat ini, Mas? Dan saya pun juga warga Kota Semarang, jujur sedih ngelihat PSIS ini terdegradasi. Nah, monggo Mas Wareng bisa ceritakan dari sudut supporter. Sudut pandang supporter ya. Sebenarnya kan dari awal teman-teman supporter itu dari awal yang paling keras menolak CEO atau Yoyo Sukawi untuk maju ke kontestasi Pilwakot kemarin kan. Sebenarnya dulu itu sudah teman-teman udah bikin gerakan orang 4 besar orang wali kota. Dimulai dari itu berlanjut sampai sekarang itu boikot PSIS karena ya tahu sendiri PSIS akhirnya degradasi ke Liga 2. Terus sampai sekarang 4 pertandingan kan nggak menang, kalah terus kan. Karena kita tahu sebagai supporter itu dari cara perekrutan pemain, pelatih dan lain-lain dari sebelum Pilwakot itu udah amburadul. Jadi nggak serius, nggak ada keseriusan dari CEO dari Yoyo Sukawi untuk membuat PSIS berprestasi. Makanya terakumulasi dari itu teman-teman itu bikin kayak pemberontakan lah. Biasanya kita support apapun itu, support manajemen, support PSIS. Sampai sekarang kan boikot udah 2 tahun. 2 tahun supporter boikot PSIS tanpa pemasukan. Tapi ya masih Mas Yoyoknya juga masih tidak bergeming dengan itu, nggak menyadari kesalahan-kesalahannya. Malah sekarang bikin pertandingan tanpa penonton gitu kan, bikin yang dulunya yang boikot supporter sekarang penonton umum kena imbasnya. Mereka jadi juga sekarang mulai membenci manajemen juga kan, karena tidak ada hiburan. Padahal dulunya masalahnya cuma dengan supporter karena dari dulu kan Mas Yoyo itu besar namanya itu kan dari dukungan supporter juga. Mau nyalon mesti minta dukungan ke teman-teman supporter. Oke. Gitu. Lah sebetulnya Mas, untuk masalah PSIS saat ini kan pertama dulu itu kan kalau nggak salah promosi ke Liga 1 tuh pas tahun 2017 2018 dan terus degradasi tahun kemarin. Nah itu sebetulnya kenapa yang bisa membuat PSIS Semarang itu terdegradasi? Apakah tadi sesuai dengan perkataan Mas Wareng karena manajemen yang bobrok atau memang pemainnya? Kalau boleh tahu apa Mas permasalahan pokok intinya? Kalau dari awal ya itu tadi Mas, jadi pola perekrutan pemainnya sama pelatih itu nggak serius. Kan dulu waktu masih ada, maaf nih ya, bukan ngambil masih ada Pak Anto itu kan ngambil pemain Fortes, Marukawa itu kan yang datangkan Pak Anto. Terus pecah kongsi itu jadi dipegang Yoyok sendiri, nggak ada dananya, mungkin cuma mengandalkan subsidi, akhirnya ambil pemainnya di Liga 1 kemarin kan asal-asalan kan, pelatihnya juga asal-asalan, akhirnya degradasi. Kalau kita lihatnya dari sudut pandang supporter ya udah mungkin uangnya buat pemilu kemarin Pilwakot kan kita juga nggak tahu. Tapi teman-teman itu taunya itu pokoknya sebelum Pilwakot itu kok nggak, PSIS itu prestasinya nggak menanjak malah menurun. Makanya sampai sekarang pun kayak gitu. Ada informasi bahwa pemain PSIS tidak digaji atau telat digaji, itu beneran nggak Mas? Yang musim lalu ada kan, Ruksi itu yang di mana itu? Di Bali itu kan juga bikin status di IG di sosmednya dia sampai sekarang belum dibayar kan. Yang 5 bulan. Oke. Udah 9 bulan berarti. Tapi pemain-pemain PSIS pernah nggak sih Mas diajak komunikasi pemainnya dulu nih dengan teman-teman supporter? Makanya kita sampai ambil langkah boikot itu karena kita sering berkomunikasi dengan mereka Mas. Jadi mereka itu berkeluh kesah dengan supporter. Supporter kalau mau bantu mereka kan bisanya cuma meng-up bahwa pemain ini belum digaji dan lain-lain. Aku pernah nge-up itu aja ya, pernah nge-up asisten pelatih yang tidak digaji 3 bulan. Itu dilaporkan ke kepolisian loh. Oh, itu gimana Mas ceritanya? Ya
pada saat itu mau ganti asisten pelatih itu, cuma ternyata dia dikeluarkan tapi gajinya 3 bulan belum dibayar. Terus DM-an boleh nggak taap, akhirnya taap di IG saya, terus kan viral. Terus manajemen nyicil 1 bulan, akhirnya tapi dilaporkan pencemaran nama baik kayak gitu. Oh, berarti itu tahun berapa Mas? Kalau boleh tahu Mas Waring dilaporkan ke polisi? 2022 kemarin. Oh. 2022 dilaporkan, 2024 dilaporkan toh juga. Dilaporkan juga. Kalau yang 2024 dilaporkan pencemaran nama baik juga? Heeh. Oh. Langsung sama Yoyok Sukawinya kalau 2024 itu. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Ya karena mengkritik terus kan, mengkritik PSIS terus, akhirnya dilaporkan. Karena apa ya, itu katanya sih menurunkan elektabilitasnya untuk Pilwakot kemarin. Oh, alah. Padahal kan kita ngeritiknya PSIS. Iya. Sampai sekarang kan teman-teman masih ngeritik PSIS. Udah nggak pemilu juga kita masih ngeritik PSIS, masih boikot PSIS. Nah, ini Mas Waring kan juga tahu apa ya, kemarin banyak influencer yang dukung Pak Yoyo. Setelah kalah dan terus PSIS degradasi udah nggak mau bersuara lagi. Mas Waring itu gimana Mas Waring? Sebenarnya jadi kayak ya istilahnya pansos supporter ya? Yang FOMO dan pansos lah istilahnya, panjat sosial biar terkenal. Itu gimana dari Mas Waring? Sebenarnya saya sih yang paling kecewa ya. Maksud saya apa ya, teman-teman supporter itu kan mereka dapat nama, terus PSIS itu untuk pansos waktu masih di Liga 1 mereka pengennya kayak gitu, masuk aja mereka kan nggak bayar itu. Kan dapat kokat lah namanya. Tapi setelah PSIS jatuh kayak gini, boro-boro ikut aksi bersuara aja mereka nggak mau. Ya kita sebenarnya neng hati saya jengkel dongkol, tapi ya gimana lagi, itu juga penghidupannya mereka, mungkin karena takut toh ikut protes Mas Yoyo dibalik atau gimana kan. Tapi kan sebagai supporter atau warga Semarang harusnya kalau PSIS-nya memang ada kendala harusnya berani bersuara lah, minimal kan gitu. Nggak harus dukung teman-teman supporter, nggak harus ikut aksi turun ke jalan, minimal bersuara di sosmednya dia, karena sosmed mereka besar terus dapat endorse dan lain-lain kan karena pansos di PSIS kemarin itu tuh. Ya engagement-nya kan tinggi kalau untuk PSIS ya. Tuh. Oke Mas, sebelum masuk ke Pak Yoyo lagi nih ataupun ke PSIS, kalau boleh tahu Mas, struktur organisasi Panser Biru itu apa saja Mas? Saya ketua, wakil ketua, dan divisi-divisi Mas. Nah, divisinya itu apa saja? Wah, banyak banget nih Mas, ada divisi antar korwil. Divisi kreasi. Kreasi itu nanti ada yang drum dan lain-lain. Divisi hukum ada juga. Terus Markom juga ada. Banyak sih. Banyak Mas. Berarti artinya ya semua meskipun sifatnya supporter tapi juga organisasinya tetap jalan ya, Mas. Iya. Ada uang kasnya juga loh Mas. Ada uang kasnya juga. Wah, keren ini teman-teman. Artinya Panser Biru itu merupakan salah satu supporter yang juga modernisasi ya Mas. Iya. Dan berdikari, bahkan pun tidak hanya menonton bola ataupun mensupport tapi juga berorganisasi dengan baik. Nah, masuk lagi nih Mas. Nah, sampai saat ini apakah sudah pernah komunikasi dengan Pak Yoyo Sukawi Mas? Jika boleh tahu. Kalau dengan Mas Yoyoknya dari sebelum Pilkada sampai sekarang belum pernah ketemu Mas. Jadi nggak mau ketemu. Tapi kalau untuk dengan manajemennya, terakhir kemarin ketemu difasilitasi oleh Pak Sekda Kota Semarang, Pak Budi. Ya, Pak Budi. Kalau dengan Mas Yoyoknya masih nggak mau. Ya kita sih monggo sih, nggak mau nemuin. Cuma kan pengennya kita juga, memang udah nggak punya dana, udah nggak kuat ngopeni PSIS, wis dilepaskan saja biar pengusaha lain yang ngopeni PSIS ya, gitu sih. Oke. Nah ini Mas, terakhir terkait yang aksi nih Mas. Udah berapa kali Mas Panser Biru aksi untuk mendemo Pak Yoyo ataupun
yang lain. Dari Tahun 2020. kemarin hampir tiap pertandingan home kita aksi. Tahun ini baru 1 kali, tapi kemungkinan ini kan kemarin terakhir kita ngirim surat ke manajemen sama Mas Yoyo, intinya kalau 14 hari tuntutan kita tidak dipenuhi, kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Ini 14 harinya ya minggu-minggu ini udah kelewat, makanya kemungkinan besok tiap pertandingan PSIS main atau mungkin hari apa kita tetap aksi terus ke PSIS. Berarti itu ya full supporter Pasar Biru sudah tidak sepakat dengan Pak Yoyo ya? Dulu itu dari perwakilan yang hadir itu semua bulat untuk boykot, Mas. Jadi bukan keputusan DPP boykot itu. Dari persetujuan Korwil. Jadi Korwilnya yang memboikot, bukan DPP-nya. Oh. DPP-nya cuma ngikut apa kata forum. Forum Korwilnya itu. Korwil. Oh, berarti udah lama ya gerakan boykot ini. Iya, 2 tahun. 2 tahun inilah. 2 tahun. Kalau untuk saat ini Mas Wareng, ya kita melihat lah ya 4 pertandingan terakhir pun kalah terus ya Mas. Sedih gak Mas Wareng? Ini kata apa ya, Nek? Ngomong sedih, aslinya pengen ngamuk, Mas. Cuma kita juga mikir juga apa ya? Tapi nek dijar-jarke kok ketoke tambah bangeti manajemen, pemain, pelatihnya. Nek diteruskan kayak gini, yo ngisin-ngisin ke Semarang, malahan kan gitu. Ya. Piye ya Mas? Campur aduk sih sebenarnya. Kalau jenengan kayak mahasiswa aja lah. Kan ada kesenjangan atau apa mesti pengennya berontak bersuara, begitu juga kan kita karena saking cintanya dengan PSIS sampai bingung. Kalau yang lebih parah kan teman-teman anaknya itu sampai dikasih nama PSIS, Mahesa Jenar dan lain-lain. Badan saya ini tatonan PSIS ini ada 3 tempat. Apa aja di mana Mas? Sini, belakang sini, besar sini, kan ada sini juga ada. Itu nek ditakoni perasaannya piye yo. Nek saya masih muda, PSIS gini ya kita langsung tabrak. Tapi kan nek sekarang wah udah tua, nanti kalau ditiru sing muda-muda kita juga nggak enak, makanya agak ngerem. Tapi nek dilihat kayak gini terus posisi mau dijegur ke Liga 3 ya mau tidak mau ya kita pengennya tetap aksi lah. Yo gen dirungokke Yoyo Sukawi atau siapa pemangku kepentingan di PSIS atau apalah. Nek dijar-jarke rasanya ya sedih banget Mas. Sampai nama anak saya itu yang ada Mahesa Jenarnya, yang kedua, ketiga. Itu kan ada kayak gitu nama badan penuh tato PSIS, ini PSIS, belakang PSIS kan rasane nek ndelok PSIS koyok ngene iki waduh rak karu-karuan Mas. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi selain Mas Wareng berkoordinasi dengan pihak supporter Panser Biru, Mas Wareng untuk mensuarakan ini berkoordinasi dengan siapa Mas? Agar suara itu lebih besar dan didengarkan sama Pak Yoyo. Kan sebenarnya sudah, dengan kemarin kita minta bantuan Pemkot untuk memfasilitasi sudah. Nah itu gimana kalau untuk bantuan dari Pemkot bisa enggak? Goals tidak? Mas Yoyonya ya nggak mau nemui kita. Jadi dengan kepolisian juga udah berusaha menemukan. Kita demo di luar Stadion Jatidiri. Yeah. Perwakilan kepolisian juga nemuin Mas Yoyo untuk datang untuk ngomong di depan, nggak mau. Dengan Pemkot kemarin dengan Pak PJ Sekda juga nggak mau datang, nyuruh Mas Agungnya yang Agung Buwono itu yang datang. Ya gimana lagi, makanya kan bingung kita mau aksi ya wis akhirnya ya wis aksi aja lah. Nek nggak ada titik temu ini kan mau tidak mau aksi lagi kan. Oke. Berarti padahal sudah ini gini teman-teman. Bahkan pun Mas Wareng sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak ketiga dan lain sebagainya untuk membantu mensuarakan. Tetapi pun Pak Yoyo yang ternyata tidak mau ketemu. Artinya mungkin kupingnya gimana? Telinganya mungkin tidak mau mendengarkan aspirasi dari supporter ya. Nah kalau sejauh ini nih Mas,
selain gerakan boykot untuk menyuarakan, ada lagi enggak Mas selain gerakan boykot itu dan selain aksi? Berkirim surat masuk nggak? Kita bersurat terus loh. Bersurat terus? Bersurat ke manajemen, tembusannya juga ke kepolisian juga. Jadi pengen duduk bareng, tapi ya tidak mau terus. Berkirim surat sampai berapa kali? Ada 10 kali lebih. Ada 10 kali lebih? Berkirim surat. Oke. Wah benar-benar kasihan ya Mas. Padahal kalau dilihat ya Mas, Jawa Timur ibu kotanya kan Surabaya, ada Persebaya itu di Liga 1. Jawa Barat Persib Bandung malah yang juara. DKI Jakarta Persija. Jogja pun malah ada PSIM Yogyakarta. Bahkan pun kita malah kalah sama Persis Solo ya Mas. Dan Semarang itu adalah ibu kota teman-teman. Kok malah sepak bolanya harusnya kan bagus ya Mas. Kalau harapan dari Mas Wareng untuk Pak Yoyo itu apa Mas? Ada nggak pesan yang mau disampaikan ke Pak Yoyo? Kalau harapan saya untuk Mas Yoyo ya, Mas Yoyo kalau memang jenengan sudah tidak mampu lagi membiayai PSIS, nyuwun tulung lah, jualah saham PSIS ke pengusaha lain dengan harga wajar. Jangan terlalu tinggi-tinggi karena kan selain membeli saham juga investor itu mau harus ganti pemain juga. Makanya kalau harganya terlalu tinggi juga repot. Lihatlah klub-klub lain yang turun ke Liga 1 atau ke Liga 3 kan malah ada yang cuma dikasih cuma-cuma, yang penting mau mengelola PSIS biar berprestasi lagi. Intinya harapan saya cuma itu sih. Kalau bisa sebelum putaran kedua tahun ini PSIS sudah dapat pemilik baru lah. Biar nggak degradasi lagi ke Liga 3. Harapan saya sih itu sih Mas. Oke, itu pesan untuk Pak Yoyo Sukawi. Kalau untuk harapannya untuk PSIS, pemain dan lain sebagainya. Kalau harapannya ya setelah pertandingan kemarin besok-besok lebih berjuang lagi, lebih keras dalam berjuang lagi. Curilah poin lah, minimal di kandang itu menang terus, jangan kayak berapa ini kalah terus kayak gini kan takutnya kalau degradasi. Kalau memang butuh teman-teman pemain butuh dukungan, kita kok siap kok. Sebenarnya kita siap dukung mereka di Stadion Jatidiri. Cuma kan memang dari manajemennya sendiri kayak gitu, nggak jual tiket, terus belum ada titik temu dengan kita juga. Sebenarnya kita cuma mintanya pemain yang getih, main sing semangat, walaupun ada slack kita dengan manajemen, tapi kan kita nggak pernah slack dengan pemain. Kita tetap mendoakan, walaupun kita nggak dukung, kita di luar stadion itu juga mendoakan pemain untuk menang, walaupun kita caranya tidak ada titik temu dengan manajemen. Kayak gitu pemain jangan terbawa kondisi supporter dengan manajemennya. Tetaplah berjuang demi lambang di dada, itu aja sih kalau saya. Ini Mas Wareng, pemain favorit Mas Wareng PSIS Semarang dari tahun ke tahun siapa Mas? Saya nggak pernah favoritin pemain Mas. Lah kenapa nggak pernah favoritin pemain? Karena kan pemain itu datang dan pergi. Saya nggak pernah deket dengan pemain, jenengan bisa tanya itu dari awal. Misal pemain yang disukai yang sering nyetak gol kayak Fortes ataupun Marukawa ataupun yang dulu-dulu. Nggak pernah. Kalau saya sudah main di PSIS sebenarnya tetap didukung. Tapi salah satu pemain favorit tidak ada. Nggak ada. Oh, berarti mendukung semua pemain. Iya. Nggak ada favoritannya malah Mary. Gitu. Oh iya benar. Pokoknya nek elek ya tak paido, nek apik ya tak support gitu tok Mas. Gitu ya. Nah, ini Mas. Kalau home, tadi kan kita udah berbicara terkait home. Kalau away nih Mas, susahnya jadi supporter ketika away itu gimana Mas? Apalagi kan Mas Wareng ini kan katanya sih hampir selalu hadir di setiap away-nya PSIS. Iya. Pas Liga 1 kemana ataupun bahkan
sebelum ada gerakan boykot. Nah itu perjuangannya gimana Mas? Misal nih PSIS bertanding melawan apa di Makassar, di Papua itu gimana Mas? Kalau tahu. Kalau away saya malah ke Papua yang belum pernah sama sekali ke Papua. Kota lainnya sudah pernah. Ya kalau supporter Mas itu kebanggaan lebih bangga itu kalau bisa dukung away Mas. Kenapa tuh Mas? Loh ada rasa kebanggaan tersendiri. Jenengan bisanya nonton PSIS di kandang, tapi jenengan bisa nonton away Mas. Terus klub Anda bisa imbang atau bisa menang itu kebahagiaannya lebih berkali-kali lipat daripada nonton di stadion kita sendiri di home. Kalau saya kayak gitu Mas. Jadi wis rasane iki piye nek iso menang nang kandange mungsuh ki iso kemaki lho Mas. Iya loh pasti. Kan iso imbang lah kuwi wis wah rasane mlaku nang dalane wis kemaki. Tapi nek di kandang kan biasa nek di kandang mesti menang ya apa kan wajar. Nek saya lebih suka away itu karena ada tantangannya itu juga. Terus enggak kalau di kandang kan menang jago kandang wajar. Kalau di away bisa datang 100 orang, 200 orang, bisa 1000 orang itu bisa menang di kandang di away sana itu suatu kebanggaan yang berlipat-lipat sih. Kalau saya loh ya. Iya. Berarti semua provinsi udah pernah? Udah pernah semua. Di Liga 1 kemarin pokoknya kecuali Papua. Oke. Itu ya teman-teman ya, berarti benar-benar bahwa perjuangan supporter Panser Biru untuk PSIS ini loyalitasnya tinggi betul ya Mas? Iya, kalau loyalitas supporter yang tinggi Mas. Kalau penonton biasa mungkin kan juga kurang. Kalau supporter memang tinggi, tapi mereka itu karena memang cuma dukung PSIS-nya kalau sudut pandang saya itu gitu. Makanya supporternya loyalitas beneran. PSIS ada masalah sedikit sampai boykot gini kan itu karena kecintaan dengan PSIS atau supporter itu. Kalau Mas Paring suka bola luar negeri nggak? Nggak suka Mas. Nggak suka. Berarti pure untuk Indonesia. PSIS sama timnas tok Mas. Wah, top, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman semua. Oke, mungkin cukup itu kita masuk di sesi akhir acara. Mungkin kata-kata terakhir untuk Mas Wareng sebagai penyemangat kepada Panser Biru ini. Keanggotaannya nih masing-masing gimana? Wah, kalau untuk teman-teman Panser Biru sih kalau saya harus tetap konsisten ya. Kalau teman-teman ya konsisten dalam artian kita lihat PSIS sekarang ini kayak gini ya kita perjuangkan PSIS supaya tidak jatuh lagi lah. Apapun kondisinya ya jangan sampai PSIS terdegradasi ke Liga 3. Kalau bisa kita mau aksi bareng-bareng, besok kita aksi lagi aja. Mungkin itu teman-teman tetap kompak, tetap konsisten untuk PSIS Semarang. Mahasiswa full support Mas. Ya, siap, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Artinya PSIS bangkit atau tenggelam masih ada harapan PSIS untuk bangkit, yakni dengan berbenahlah manajemen PSIS termasuk Pak Yoyo Sukawi. Siap. Terima kasih dari kita, resah kita, cerita kita. Sampai jumpa untuk episode berikutnya.